bertemu dengan saya, Teddy Prasetyono. Ini saya ingin berbagi tentang bagaimana hidup sehat dengan catatan, walaupun saya seorang dokter, tetapi saya bukanlah ahli yang dapat menguasai secara detail tentang hal-hal hidup sehat. Namun apa yang akan saya bagikan adalah pemahaman secara global, secara umum, bagaimana kita mengambil sikap untuk bisa punya mindset yang dasar tentang pola hidup sehat. Ya, healthy lifestyle sudah sering didengar. Bahkan Anda sudah cukup piawai memahami apa itu pola hidup sehat. Demikian pula dengan bagaimana dalam keseharian Anda sudah menerapkan pola hidup sehat Anda, sehingga Anda bisa dalam keadaan sehat sampai hari ini dan kali ini mengikuti sharing dari saya. Saya ajak Anda untuk bisa mengenali apa itu konsep sehat yang pada dasarnya Anda mudah sekali mendapatkan datanya, dan ini diinisiasi secara standar oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Concept of health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi kondisi sehat itu haruslah lengkap. Jadi tidak hanya meliputi sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, dan bahkan tertera di sana sejahtera secara sosial. Artinya dalam relasi dengan lingkungan, orang, populasi, termasuk juga dengan dunia di sekitar yang tidak masuk dalam ukuran sebagai makhluk hidup berakhlak, berbudi luhur, yaitu dengan hewan dan juga tumbuh-tumbuhan dan alam secara umum, itu terdapat sosialisasi hubungan sosial yang baik. Bukan sekedar bebas dari penyakit atau kekurangan, kelemahan, kecacatan. Namun secara umum saya akan lebih banyak membicarakan hal globalnya saja. Pandangan umum, sehat fisik dan sehat mental atau secara kejiwaan. Secara umum ya, tidak secara detail. Nah, kalau saya ajak Anda untuk bertanya, apa yang membuat orang bisa sakit? Bagaimana kondisi tidak sehat itu bisa terjadi? Yang pertama, Anda bisa tengok bahwa bisa terjadi akibat keadaan yang dibawa sejak lahir. Bisa meliputi cacat secara fisik atau kecacatan, defek, kekurangan, tidak lengkapan yang ada di dalam organ-organ tubuh yang tidak tampak dari permukaan. Hal yang lain contohnya adalah akibat kita mengalami kecelakaan, trauma. Trauma itu bukan soal trauma mental ya, tetapi juga trauma secara fisik, tabrakan motor, luka tersayat, terjepit pintu dan sebagainya. Biasanya memang terjadi akibat adanya mekanisme secara fisis membuat kerusakan jaringan atau bagian tubuh. Apa berikutnya yang lain? Yang lain adalah karena kita harus menerima hadiah mengalami kanker. Kanker ini bisa terjadi secara genetik. Jadi sudah ada gen pemberi perintah pada satu waktu seseorang akan menderita atau menerima kondisi sakit karena tumbuhnya kanker pada bagian tubuhnya. Namun di sisi yang lain, kanker ini juga bisa terjadi akibat pola hidup kita yang memberikan akselerasi atau bahkan menimbulkan terjadi kanker pada tubuh kita tanpa harus ada unsur genetik. Kita tengok yang lain yang bisa menyebabkan orang berada dalam keadaan sakit. Tidak lain adalah degenerasi, penuaan, kerusakan akibat proses aus, proses pemakaian dengan berjalannya waktu.
Wow, pemakaian apa itu? Pemakaian dalam hal ini yang saya maksud adalah overuse, yaitu misalnya nih kalau saya ambil contoh sendi gitu ya. Sendi atau bagian bergerak yang mengalami beban secara berlebihan. Atau juga misalnya organ tertentu di dalam tubuh kita, hati misalnya, ginjal misalnya, mengalami pembebanan akibat penggunaan bahan-bahan kimiawi, obat, ataupun makanan jenis yang lain yang relatif memberi beban pada organ tubuh, hati ataupun ginjal misalnya, maka dia menjadi overuse. Beban berlebihan membuat dia cepat mengalami kerusakan. Yang lain lagi adalah contohnya kalau kita harus menerima kehadiran tamu tak diundang, kuman, virus, parasit masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang dikenal sebagai infeksi atau terdapat investasi parasit masuk ke dalam tubuh kita. Apa itu parasit? Contohnya misalnya cacingan gitu, cacing masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu ada investasi parasit. Jadi tidak hanya bakteri dan virus. Bicara soal virus, Anda semua sekarang sudah piawai ya mengenali kejadian pandemi ini yang disebabkan oleh virus. Kita tengok sekarang hal yang lain lagi, yaitu non-communicable disease. Artinya penyakit yang tidak menular. Jadi cara penggolongan yang sedang saya sampaikan sekarang sedikit berbeda dari yang sebelumnya, 5 kategori yang sebelumnya. Yang ini misalnya adalah orang yang harus menderita kanker, dia tidak menular. Atau gangguan metabolisme tubuh, misalnya penyakit diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah. Nah, itu termasuk kategori-kategori yang merupakan penyakit-penyakit yang tidak menular. Hal yang lain lagi adalah misalnya serangan gangguan syaraf, termasuk otak. Misalnya orang mengalami stroke, begitu ya. Yang lain lagi adalah kegemukan. Ya memang agak memprihatinkan kalau saya bicara kegemukan kok masuk penyakit ya. Obesitas kok masuk penyakit ya. Dia memang bukan penyakit dalam arti sebenarnya, tetapi obesitas tak dapat dipungkiri menjadi salah satu peluang kondisi yang serta-merta akan diikuti kondisi-kondisi sakit. Di antaranya misalnya penyakit-penyakit kardiovaskular atau penyakit metabolik seperti diabetes mellitus gitu. Nah, kita tengok sekarang yang lain sebagai lawan dari penyakit-penyakit yang tidak menular adalah penyakit yang menular. Tentu saja mudah kita kenali, yaitu kondisi infeksi. Bisa saja ada kondisi keracunan makanan, keracunan bahan-bahan tertentu, bisa dikategorikan sebagai menular karena berada pada satu pusat sumber, lalu dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, itu bisa juga dikategorikan sebagai kondisi yang menular gitu. Apa berikutnya penggolongan yang bisa terjadi? Secara umum kita sudah bicara soal kondisi sakit fisik. Yang berikutnya tentu Anda tahu, kondisi sakit mental. Psychological disorder. Biasanya ada 2 kategori besar, yaitu orang yang mengalami kondisi neurotik dan orang yang mengalami psikotik. Secara umum, kalau kita mengalami kekhawatiran dan kekhawatiran itu berlebihan dan berlarut-larut, itu adalah contoh kondisi neurotik. Apa itu yang psikotik? Psikotik kira-kira kehilangan akal atau bahasa sederhana orang bilang gila. Tetapi memang sebutan ini terlalu umum. Ada banyak kondisi-kondisi yang membuat seseorang bisa menderita ya psikotik tadi itu. Jadi kehilangan nalar berpikir yang normal, yang logis dalam tingkat yang paling sederhana. Kondisi sakit yang lain tentu tidak terlalu sulit untuk kita kenali, yaitu kondisi yang merupakan gabungan sakit dari berbagai macam penyebab. Misalnya orang mengalami gangguan metabolik seperti diabetes mellitus gitu ya. Nah, dia punya resiko juga mengalami gangguan kardiovaskular. Serangan jantung menjadi teman berbahaya pada penderita diabetes mellitus. Jadi ini adalah kondisi yang merupakan kombinasi. Begitu pula dengan hal yang terkait dengan degenerasi atau penuaan.
akibat sakit-sakit dan masuk dalam kategori yang lain menjadi satu di dalam kategori combined problems. Baik, teman-teman sekalian, sekarang saya ajak kondisi sakit yang mana yang kira-kira bisa dipengaruhi oleh gaya hidup. Pola hidup itu yang dimaksud apa ya? Pola hidup adalah keseharian kita dalam menjalani kehidupan. Aduh, ya gampang ya, mesti saja ya. Ya memang itu, saya tidak dapat mengungkapkannya dengan definisi yang lebih canggih itu. Tidak perlu canggih-canggih, kita bikin semuanya jadi mudah dan gampang gitu ya. Apa itu pola hidup? Misalnya Anda terbiasa tidur 12 jam sehari. Anda terbiasa tidur 4 jam sehari. Anda terbiasa mandi 3 kali sehari. Anda terbiasa tidak pernah mandi dalam 3 hari. Jadi kalau mandi sekali dalam 3 hari. Atau Anda terbiasa sehari-hari merokok. Anda terbiasa sehari-hari minum alkohol. Anda terbiasa sehari-hari begadang. Tidur memang panjang tapi pola hidup sehari-hari begadang gitu. Itu adalah bagian dari lifestyle yang menjadi bahasan kita kali ini. Ya, penyakit apa saja yang bisa dipengaruhi oleh pola hidup? Kalau bawaan lahir bagaimana? Ya, Anda benar, bawaan lahir relatif tidak dipengaruhi oleh pola hidup. Datang dari sononya gitu ya. Bahasa bukan cuma bahasa anak gaul sekarang tapi sudah lama itu dikenali dalam percakapan sehari-hari. Lalu yang lain apa? Degeneratif gitu. Penyakit degenerasi bisa saja dipengaruhi oleh pola hidup. Seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi ketika kita masuk pada contoh aus akibat pemakaian berlebihan. Saya misalnya berpikir terus tiap hari dan tidak pernah senyum. Bahkan tidak pernah berkesempatan tertawa dalam 1 tahun. Apa akibatnya? Muka saya cepat sekali tua. Padahal sekarang saya masih sangat muda gitu misalnya. Itu contoh degenerasi yang masih bisa dipengaruhi oleh pola hidup. Yang lain apa? Ini yang tepat di atas kepala saya, kecelakaan. Bisa diubah enggak? Bisa dipengaruhi enggak? Bisa. Tentu saja Anda dapat menerangkannya. Apa contohnya misalnya? Ya, Anda jawab sendiri ya. Nah, yang lain lagi, bagaimana dengan keganasan, kanker? Bisa enggak? Tentu bisa, tetapi yang pengaruh genetik dari sononya, keturunan, itu tidak bisa dimodifikasi untuk tidak terjadi. Namun karena keganasan atau kanker biasanya terjadi oleh peran pola hidup, peran yang datang dari lingkungan di luar badan kita, termasuk yang ada di dalam mindset kita, maka dia juga bisa diberi intervensi untuk tidak muncul secepat kalau kita tidak melakukan modifikasi atas pola hidup. Jadi bisa. Contoh yang paling gampang adalah mengatur pola makan agar kita tidak cenderung mengalami kanker. Contoh yang paling mudah untuk saya ambil adalah contoh kanker usus besar gitu. Kanker usus besar ini akan sangat bagus ditekan kemunculannya kalau toh Anda sudah akan mengalami dengan cara mengubah isi atau komponen makanan kita, diet kita. Diet yang berserat, yang didapat dengan mudah dari sayur-sayuran dan buah-buahan secara dominan akan membuat kanker usus besar menjadi tertekan. Saya pindah sekarang dengan infeksi. Bagaimana mencegahnya? Atau bisakah dicegah? Bisa dong, misalnya dengan pola hidup yang bersih. Maka kita akan terhindar dari infeksi. Anda bisa mengelolanya juga dengan bahasan tentang COVID-19 saat ini. Bagaimana supaya kita tidak terinfeksi? Jargon, nasihat, kampanye sudah begitu masif. Nah, tinggal kita ikuti karena semua kampanye itu ditujukan agar kita tidak tertular dan tidak menularkan pada lingkungan kita. Penyakit apa saja yang dapat juga dipengaruhi oleh gaya hidup, pola hidup, antara lain kalau masuk pada kategori penyakit tidak menular, jelas sekali diabetes mellitus gitu ya. Ada unsur keturunan, ya. Lalu bagaimana supaya keturunan itu tidak segera muncul pada waktu kita masih berusia relatif terlalu muda untuk menderita diabetes? Tentu mudah sekali Anda mengubahnya dengan pola hidup.
Di antaranya dengan mengatur makanan, menghindari makanan bergula, mengurangi makanan berkomponen karbohidrat yang akan diubah menjadi gula lebih dekat, lebih cepat, lebih pendek, lebih singkat gitu. Itu adalah contoh. Yang lain lagi adalah mengatur gaya hidup sehari-hari dalam hal aktivitas fisik. Jangan tidak pernah berolahraga, gitu contoh ya. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang menular? Ya, penyakit infeksi dapat dicegah. Misalnya kalau saya kembali pada masa lalu cerita yang begitu lama menjadi bahasan seluruh dunia tentang HIV, AIDS gitu. Apa yang bisa dicegah, apa yang bisa dilakukan terkait dengan pola gaya hidup? Ya, Anda mesti berperilaku seksual sehat gitu misalnya. Nah, bagaimana dengan psychological disorder? Gangguan yang neurotik tadi itu, yang tidak disertai dengan kehilangan nalar, kehilangan akal budi, dapat dicegah dengan mengatur gaya pikir, gaya sikap mental kita untuk lebih rileks, lebih tenang, atau juga tidak terlalu berlebihan dalam merespon segala sesuatu dengan agresivitas. Sisi yang lain juga adalah dengan melakukan upaya untuk membatasi stimulan-stimulan, hal-hal yang bisa memicu terjadinya psikotik, kondisi yang orang kenal sebagai gila gitu ya. Maka misalnya pembebanan stres, kondisi yang dibuat agar seseorang yang dikenali punya kecenderungan menghadapi stres berat sampai bisa menimbulkan kondisi sakit psikotik dapat dikelola, dikendalikan, dimodifikasi. Begitu ya. Ya, kita tengok sekarang. Ya, apa yang nyata dalam keseharian kita tentang pola hidup agar pola hidup itu sehat. Yang terkait dengan kondisi sehat. Jadi lifestyle, pola hidup terkait dengan urusan menjadi sehat. Saya tahu Anda sudah tahu jawabannya, tapi karena kita tidak bertemu langsung, mari kita bahas melalui apa yang sudah saya coba siapkan ini. Nah, saya akan membatasi yaitu penyakit di kalangan mahasiswa, pelajar, khususnya mahasiswa, atau juga di kalangan anak muda, tidak selalu mahasiswa, pekerja muda gitu misalnya. Bisa Anda membuat listnya, apa saja yang sering terjadi di kalangan anak muda, di kalangan usia muda yang Anda ketahui. Oh iya, teman saya pernah sakit itu. Oh iya, keluarga saya, kerabat saya pernah sakit ini gitu misalnya. Nah, silakan Anda bisa membuat listnya dan kita akan bisa membuat summary atau ringkasan. Mari kita tengok beberapa hal saja. Kalau saya kembali pada penggolongan, maka Anda bisa tengok ya, anak muda, usia muda, bisa enggak mengalami trauma, kecelakaan? Ya lumayan, karena biasanya anak muda itu dinamis, bergerak, mobilitasnya tinggi. Jadi sering juga harus menghadapi risiko kecelakaan. Bagaimana dengan infeksi? Ya jelas, perilaku-perilaku tidak sehat akan membuat anak-anak muda juga mudah terpapar pada kondisi infeksi. Tidak peduli pada penggunaan masker, tidak peduli pada physical distancing, jaga jarak. Tentu Anda memaparkan diri untuk memang Anda tantang COVID-19 gitu misalnya. Bagaimana dengan overuse, overexposure? Ya, belajar terus, tidak pernah istirahat, tidur cuma 2 jam, 3 jam, kerjaannya di depan komputer sepanjang hari, tidak berolahraga. Anda tahu apa akibatnya? Anda akan mudah jatuh pada rasa pegal, tidak segar. Mulailah pada usia yang masih muda, nanti pada usia 30, 40 Anda sudah menderita sakit dan Anda tidak cukup berdaya secara produktif, Anda akan terganggu. Nah, bagaimana contoh pada kondisi metabolik? Diabetes mellitus misalnya, kencing manis, Anda bisa tahu ya. Bisa enggak pada usia muda? Sudah ada itu dan sudah dikenali, juvenile diabetes mellitus. Diabetes mellitus, kencing manis pada usia muda. Serangan jantung, itu mah milik orang-orang usia menengah. Jangan lupa, sudah cukup kita dengar laporan orang terkena serangan jantung pada usia yang masih dianggap terlalu muda. Bagaimana dengan psychological disorder? Oh iya ya, teman saya ada yang pernah stres. Waduh,
Ada yang sampai pernah mencoba terjun dari pagar. Oh, betapa sedihnya. Jadi itu adalah contoh-contoh penyakit, kondisi tidak sehat yang bisa terjadi pada usia muda. Saya ajak sekarang, bicara soal sakitnya saja, kapan kita bicara bagaimana menyikapinya. Nah, giliran sekarang kita tengok apa lifestyle untuk Anda yang berusia muda yang sudah harusnya Anda gunakan, Anda pakai, you embrace right now. Tidak ditunggu nanti aja kalau saya sudah mulai mapan. Nanti saja kalau saya sudah mulai tua. No, you are going to be late. Anda mau sukses kan? Sejak sekarang pada usia muda Anda sudah menyadari hal-hal yang sehat. Nasihat yang umum yang sudah sering Anda dengar, tentu saya tidak memberi hal yang baru, tapi sekedar mengulang kembali. Apa biasanya nasihat? Pola makan. Iya, jangan diremehkan soal pola makan. Apa tujuan yang atau target yang harus Anda kerjakan, yaitu Anda sehat melalui makanan. Melalui balance nutrition, gizi seimbang. Wah, sudah sering saya dengar. Ya memang, yang sudah sering Anda dengar itulah yang harus Anda pakai. Saya pun memakainya. Saya merasa tidak cukup terlambat. Kalau toh saya harus menyadarinya baru sekarang. Maka siapapun yang sudah menyadari, embrace now. Embrace it right now. Gitu. Jadi soal makanan, saya menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan soal yang penting masa muda, hidup enak, makan enak. Apapun yang enak di lidah, saya harus menikmatinya. Boleh, tapi jangan dijadikan menjadi keseharian, lifestyle. Bagaimana dengan olahraga? Anda sudah pandai semuanya. Saya juga yakin Anda bisa membuat preskripsi untuk diri Anda. Atau sebagian dari Anda sering memberi nasihat pada peer Anda, teman Anda, kolega Anda. Benar sekali. Memang tubuh kita itu harus bergerak. Harus dibuat untuk fit. Jadi dia bisa kita kerjakan dengan melalui upaya berolahraga, menggerakkan tubuh untuk tujuan calorie burning, membakar kalori. Tetapi juga bisa untuk muscle strength, kekuatan otot, endurance, atau bahkan bisa digunakan untuk menambah volume massa otot, bukan volume massa lemak yang guyur-guyur, genjur-genjur di bawah kulit. Tapi lebih pada firm, volume of muscle, otot. Yang tidak boleh dilupakan tentu adalah istirahat cukup. Orang sudah tahu bahwa istirahat cukup itu setidaknya, bukan setidaknya, rata-rata itu 6-8 jam. Kalau Anda masih muda, ideal kalau Anda bisa mengambil masa istirahat dalam satu hari itu 8 jam. Bukan minimal ya, tidur kebanyakan berarti Anda jadi banyak PR nggak dikerjakan atau banyak tugas-tugas tidak dikerjakan. Saya ajak Anda sekarang bicara sedikit tentang diet sehat. Iya, Anda tidak suka itu yang berada di kiri Anda itu ya. Buah-buahan, apalagi itu, sayur-sayuran. Those are tasteless, yang hijau-hijau daun itu. Anak saya juga sering bilang begitu, tapi mereka makan. Takut sama bapaknya kali ya. Lalu yang paling enak, Anda sudah kenal, itu tuh yang paling enak. Apalagi kalau digoreng. Renyahnya, sedapnya. Semua yang enak-enak, gurih-gurih. Awas-awas, ada lemak. Ada lemaknya di dalamnya. Lemak yang enak itu membuat pola hidup Anda menjadi terlena. Lalu sehari-hari kerjaan Anda makan yang berlemak. Kita tengok sekarang grains. Ya, ini merupakan unsur karbohidrat yang relatif lebih sehat daripada in general kita makan nasi gitu. Tetapi saya tidak katakan nasi jelek. Nasi it's fine. Hanya saja volume dalam hal nasi harus Anda atur, Anda sesuaikan. Anda tahu ya, body mass index, indeks massa tubuh. Gampang sekali Anda Google berapa indeks massa tubuh yang ideal ketika Anda mengenali berapa tinggi badan Anda dan berapa berat badan Anda. Nah, Anda mulai ukur, IMT saya masih dalam kategori normal atau sudah lewat batas.
Tidak harus menjadi gemuk, tapi kalau sudah lewat batas, Anda mulai atur ini. Ya, grains dan juga kurangi makanan-makanan yang berlemak. Gambar ini banyak tidak disukai oleh mereka yang menikmati, everything delicious in our mouth, apapun yang lezat di mulut kita. Tapi ketika Anda mulai menyadari apa yang sehat, itu hijau-hijauan ini, apalagi yang colorful di sebelahnya, enak sekali. Kalau begitu, apa yang saya maksud? Enak itu juga ada di mindset kita. Enak juga bisa kita modulasi dalam kepala kita. Jadi bukan soal yang gurih, yang lezat saja, but those green and the colorful fruits could be also enjoyable, chewable dalam arti psikologis. Jadi jangan dibandingkan dengan steak. Saya juga membayangkan enaknya makan steak sekarang ini. Saya berhenti bicara, langsung dikasih steak juga saya mau gitu. Tapi saya makan steak belum tentu 1 bulan 1 kali gitu. Tidak harus mencontoh saya, tapi setidaknya Anda mulai menyadari, mulailah mencintai yang berwarna hijau, yang colorful itu. Gambar yang ini Anda lihat bahwa dia tidak sekedar memberikan contoh sayur-sayuran dan buah-buahan, tapi ada proteinnya. Anda lihat ya, itu adalah salah satu ikan yang enaknya cuma memang mahal. Jadi kalau Anda dalam kategori masih menjadi anak kos-kosan, saya juga dulu anak kos-kosan, jangan khawatir, Anda juga bisa menggantinya dengan makanan lain, protein dari ikan yang juga tinggi kualitasnya. Ikan gabus saja yang murah, why not? Ikan lele aja yang murah, why not? Gitu. Tidak harus yang kelihatannya fancy seperti yang ada di samping kepala saya ini ya. Kita lihat sekarang, bagaimana dengan format makanan? Ya kalau punya duit, kenapa tidak ya? Makan ke restoran bersama keluarga, carilah yang selalu punya teman, yang hijau dan yang colorful tadi itu. Tapi kalau saya harus memilih, sini ada daging, mouth watering, di sebelahnya ada fish, maka saya makan dulu fishnya. Jadi kalau saya sudah keburu kenyang, dagingnya jadi turun, jadi berkurang. Gitu kira-kira. Yang itu, ini dia ayam. Ya, kenapa tidak? Boleh aja. But chicken every day may not be good. Badan kita butuh variasi juga dalam hal asupan protein. Nah, yang ini apa? Ya ampun, itu mah nggak nendang. Saya kalau makan gitu-gituan, sudah tidak merasa kenyang, nggak ada lezat-lezatnya, nggak ada nikmat-nikmatnya. Benar nih. Coba kita tengok, apa itu yang ada di dalam gambar ini misalnya. Makanan tradisional Indonesia, sekedar contoh saja. Ya saya tahu, ini saya mengambil contoh salah satu saja daerah dari begitu banyak daerah di Indonesia ya. Tetapi ini memberi gambaran bahwa Anda melihat ada unsur vegetables-nya, ada unsur sayur-sayurannya yang relatif dominan dalam porsi makanan Anda. Saya ulang ya. Sayur-sayuran hijau-hijauan itu relatif dominan dalam volume makanan Anda. Jadi dengan demikian Anda mulai menjadikannya sebagai habit, Anda akan jauh-jauh dari overweight, apalagi sampai obes atau kegemukan. Nah, yang ini lagi-lagi ini mana nendang, mana enak, kerjaannya selalu tahu tempe saja. Ya why not? Pada waktu Anda kantong sudah tipis, kiriman belum datang, kenapa nggak Anda berhemat kan? Ya, jadi dengan demikian, makanan tradisional ini masih dapat memenuhi kebutuhan protein Anda. Jangan lupa hijau-hijaunya, kalau saya itu kurang banyak hijau-hijaunya. Gambar itu harus diperbanyak karena apa tadi? Dominan. Yang ini bagaimana? Ya sekali dalam seminggu kenapa tidak? 2 kali dalam seminggu masih boleh nggak? Ya sama temen ini boleh lah gitu. 3 kali dalam seminggu mulai awas-awas. Anda akan minta terus tambah lagi. Lebih sering, lebih gurih, lebih sering, lebih enak gitu ya. Nah yang jadi kebiasaan sudah makan porsi besar, yang lambat laun Anda ubah polanya dengan dominansi yang warna hijau tadi, yang colorful tadi, Anda sebenarnya sudah kenyang. Lalu jadi teman, saya harus belajar sampai malam. Besok ada responsi, besok ada ujian, ada teman. Enak sekali, saya juga mau. Ini ada di depan saya, langsung saya makan ini. Tapi Anda coba hitung,
Anda kalkulasi, tidak harus jadi dokter, tidak harus jadi dokter gizi, ahli gizi. Tapi Anda pertimbangkan, kalau seharian ini makanan Anda sudah banyak karbohidratnya, lupa dominansi sayuran dan buah-buahan, maka yang ini jangan banyak-banyak. Satu saja dan tidak tiap hari gitu. Bagaimana dengan yang itu? Aduh, siapa yang nggak mau? Apalagi yang cewek-cewek. Itu yang warna-warni menggoda sekali, apalagi pakai brand lagi. Tidak harus dengan brand, buatan sendiri, buatan ibu, buatan tante, buatan teman, buatan kekasih. Siapa bisa menolak gitu ya. Sebelahnya gorengan lagi. Saya suka sekali itu ubinya, talasnya. Tetapi kalau itu digabungkan dan porsinya besar begini, ya Anda harus menyadarinya. Baik, saya sudah bicara tentang diet. Saya kira saya tidak perlu membahas detail soal cukup waktu istirahat. Nah, sekarang bagaimana dengan olahraga? Olahraga ini tidak betul-betul merupakan olahraga yang sifatnya kompetitif. Olahraga individual lalu bersaing hebat-hebatan dengan teman. Tidak harus begitu. Cukup Anda menggerakkan badan Anda secara proporsional, Anda membakar kalori, tapi juga Anda mengambil peluang memperkuat otot-otot Anda. Di masa pandemi ini jadi lebih yahut. Fitness Anda. Apa yang gampang? Yang gampang tidak berbiaya, cukup modal sepatu skate Anda, sepatu olahraga Anda. Mestinya setiap kita mengambil peluang gitu ya untuk memiliki sepatu olahraga. Kalau nggak punya, tunggu rezeki gitu, dicari peluangnya. Maka tidak hanya harus jogging, walaupun saya harus katakan jogging is one of the best sport for us, tetapi Anda juga bisa mengambil jalan kaki. Apa sih sulitnya jalan, ya kan? Jalan dikerjakan secara rutin, bagus kalau bisa jogging. Anda ambil katakanlah 30 menit. So in total dalam satu kali momen olahraga Anda ambil 60 menit. Luangkan seminggu 3 kali. Apa sulitnya? Anda mau, Anda bisa. Yang untung Anda. Ya, baik. Saya kira saya sudah berupaya untuk berbagi kepada Anda, membaca pikiran Anda ketika harus menjawab apa itu pola hidup sehat. Saya akan menemui Anda pada kesempatan berikut, bahkan pada kesempatan informal. Mari kita bertemu dan berdiskusi. Salam sehat.